Masih ingat dengan definisi bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat A pangkat N adalah bentuk perkalian berulang A sebanyak N kali. Kita lihat contoh ini ya. A pangkat 4 sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak 4 kali. A pangkat 3 sama dengan A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak 3 kali. A pangkat 2 sama dengan A dikalikan dengan A. A-nya dikalikan sebanyak 2 kali. A pangkat 1 sama dengan A. Hanya 1 A-nya. A pangkat 0 berarti tidak ada A, yaitu sama dengan 1. A pangkat 0 merupakan identitas perpangkatan. Jadi, apapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1, 7 pangkat 0 sama dengan 1. 1000 pangkat 0 pun 1. Bagaimana dengan A pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, A pangkat negatif 3, dan A berpangkat negatif lain? Kalian tentu ingat, lawan dari negatif adalah positif. Lawan dari perkalian adalah pembagian. Jadi, pangkat negatif adalah lawan dari pangkat positif. Jika bentuk pangkat positif adalah perkalian berulang, maka pangkat negatif adalah pembagian berulang. Ingat, lawan dari perkalian adalah pembagian. Kita lihat contoh agar lebih jelas ya. A pangkat negatif 1 ditulis 1 dibagi A. Ditulis 1 per A. A pangkat negatif 2 ditulis 1 bagi A. Ditulis 1 per A kali A. A pangkat negatif 3 sama dengan 1 dibagi A bagi A bagi A. Ditulis 1 per A kali A kali A. Perpangkatan negatif memiliki beberapa sifat, yaitu pertama, 1 per A pangkat negatif M sama dengan A pangkat M. Yang kedua, A per B dipangkatkan dengan negatif M sama dengan B per A pangkat M. Pecahannya dibalik ya. Masih ingat dengan sifat A pangkat M tambah N? Jika bentuk itu menghasilkan A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, maka bentuk A pangkat M dikurangi N menghasilkan A pangkat M per A pangkat N. Contoh, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut ini. 3 pangkat negatif 4. Ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 4. Sama dengan 1 per 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3 dikalikan dengan 3. Sama dengan 1 per 81. 5 per 2 pangkat negatif 3. Menurut sifat perpangkatan tadi, 5 per 2 pangkat negatif 3 sama dengan 2 per 5 pangkat 3. 2 per 5 dikalikan dengan 2 per 5 dikalikan dengan 2 per 5, menghasilkan 8 per 125. Tentukan hasil operasi berikut ini. A pangkat 3 dikalikan dengan B pangkat 2 per A pangkat negatif 2 dikalikan dengan B pangkat 3. Menghasilkan A pangkat 3 dikurangi dengan negatif 2 dikalikan dengan B pangkat 2 dikurangi 3. Tanda bagi menjadi tanda kurang di pangkat. Menghasilkan A pangkat 5, B pangkat negatif 1. Pangkat negatif ditulis di bawah per. Tanda negatifnya hilang. Jadi bentuknya menjadi A pangkat 5 per B. Contoh lain lagi ya, agar paham. 8 dikalikan dengan P pangkat negatif 1 dikalikan dengan Q pangkat 2. Dibagi dengan 12 kali P pangkat 2, Q pangkat negatif 5. Menghasilkan 8 per 12 dikali P pangkat negatif 1 kurang 2 dikalikan dengan Q pangkat 2 kurang negatif 5. Sama dengan 8 per 12 dikalikan dengan P pangkat negatif 3 dikalikan dengan Q pangkat 7. Pangkat negatif ditulis di bawah per. Tanda negatifnya hilang. Menghasilkan 8 Q pangkat 7 per 12 kali P pangkat 3. Yang selanjutnya adalah pangkat pecahan. Kebalikan dari pangkat adalah akar. Tandanya adalah seperti ini. Coba diingat, 10 pangkat 2 sama dengan 10 kali 10, hasilnya 100. Maka akar dari 100 sama dengan 10. 5 pangkat 3 sama dengan 5 dikalikan dengan 5 dikalikan dengan 5, hasilnya 125. Maka akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Maka akar pangkat 5 dari 32 sama dengan 2. Khusus untuk bentuk akar pangkat 2 disebut akar kuadrat.
Angka 2 pada akar boleh tidak ditulis. Kalian juga bisa menghafal tabel nilainya agar memudahkan perhitungan. Contoh, tentukan akar 50. Kita lihat 50 adalah 2 kali 25. 25 adalah hasil dari 5 kuadrat. Maka akar 50 sama dengan akar 2 kali 25. Sama dengan akar 2 kali 5. Sama dengan 5 akar 2. Contoh lain lagi, akar 27. 27 adalah hasil perkalian dari 3 kali 9. Sedangkan 9 adalah hasil dari 3 kuadrat. Maka menghasilkan akar 3 kali 3. Menghasilkan 3 akar 3. Sifat-sifat pangkat pecahan adalah sebagai berikut. A pangkat 1 per N sama dengan akar pangkat N dari A. A pangkat negatif 1 per N sama dengan 1 per akar pangkat N dari A. A pangkat M per N sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh soal, tentukan akar pangkat 3 dari 64. Kita harus tahu dulu nih, 64 itu berapa dikalikan berapa. Ternyata 64 sama dengan 4 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 4. 4 dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi, akar pangkat 3 dari 64 sama dengan akar pangkat 3 dari 4 kali 4 kali 4. Sama dengan akar pangkat 3 dari 4 pangkat 3. Menghasilkan 4 pangkat 3 per 3 sama dengan 4 pangkat 1, yaitu sama dengan 4. Tentukan hasil pemangkatan 8 pangkat 4 per 3. 8 pangkat 4 per 3 sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 4 per 3. Sama dengan 2 pangkat 3 kali 4 per 3. Menghasilkan 2 pangkat 4. Yaitu 16. Nah, sebelumnya kita telah belajar bahwa akar merupakan pemangkatan pecahan dari suatu bilangan. Diingat-ingat lagi ya, misal 3 pangkat 2 per 5 sama dengan akar pangkat 5 dari 3 pangkat 2. Selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang operasi pada bentuk akar, terutama akar pangkat 2. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan A dengan A bukan bilangan kuadrat. Contoh, akar 4 bukan bentuk akar murni, karena ada bilangan kuadrat 2 pangkat 2 yang sama dengan 4, sehingga akar 4 itu sama dengan 2. Akar 5 adalah bentuk akar, karena tidak ada bilangan kuadrat yang menghasilkan 5. Beberapa sifat operasi bentuk akar adalah sebagai berikut. Pada sifat yang pertama dan yang kedua ini, untuk penjumlahan dan pengurangan, jika kedua sukunya memiliki bentuk akar yang sama, maka angka di depan bentuk akarnya itu bisa ditambahkan atau dikurangkan. Jika bentuk akarnya tidak sama, maka tidak bisa ditambahkan atau dikurangkan. Contoh, 3 akar 5 ditambah dengan 7 akar 5. Karena bentuk akarnya sama, maka berlaku sifat yang pertama. Jadi, tinggal menambahkan angka di depan bentuk akar, menghasilkan 10 akar 5. Bagaimana dengan 6 akar 7 dikurangi dengan 2 akar 10? Karena bentuk akarnya berbeda, maka tidak bisa diselesaikan. Biarkan saja seperti itu. Bagaimana dengan 12 akar 3 dikurangi 7 akar 3 ditambah 2 akar 5? Nah, kita lihat, yang bentuk akarnya sama boleh dioperasikan. Jadi, kita bisa mengurangkan 12 akar 3 dengan 7 akar 3, tapi tidak bisa menambahkan dengan 2 akar 5. Jadi, hasil akhirnya adalah 5 akar 3 ditambah dengan 2 akar 5. Sifat ketiga dan keempat berkaitan dengan perkalian dan pembagian bentuk pangkat. Contohnya, 8 akar 6 dibagi dengan 2 akar 3. Nanti akan menghasilkan 8 akar 6 dibagi 2 akar 3, yaitu 8 per 2 kali akar 6 per akar 3. 8 bagi 2 sama dengan 4, akar 6 dibagi akar 3 sama dengan akar 2, menghasilkan 4 akar 2. Contoh 2, 4 akar 7 dikalikan dengan 2 akar 3. Kita kalikan dulu angka di depan akar. 4 kali 2 sama dengan 8, akar 7 kali akar 3 sama dengan 21. Contoh ketiga, 3 akar 2 dikalikan dengan 2 akar 3 tambah 5. Nah, di sini 3 akar 2 kita kalikan dengan 2 akar 3, kemudian ditambah dengan hasil perkalian 3 akar 2 tambah 5. Menghasilkan 6 akar 6 ditambah 15 akar 2. Karena bentuk akarnya tidak sama,
Kita cukupkan segitu saja. Selanjutnya adalah menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar berarti membuat bilangan dalam tanda akar menjadi lebih kecil. Masih ingat dengan contoh sebelumnya yaitu akar 50? Nah, bentuk sederhananya adalah 5 akar 2. Sekarang kita coba pada soal operasi bentuk pangkat ya. Misalkan 4 akar 28 ditambah 4 akar 63. Proses pengerjaannya adalah sebagai berikut. Baik, segitu dulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.